La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita pada malam hari ini bersama-sama memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga nanti saya terakhir nanti akan mengijazahkan khusus untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang hadir di sini, yaitu sholawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Jadi nanti saya langsung ijazahkan Bu sholawat itu, dan langsung bisa dites dan dibuktikan dengan izin Allah. Dan mudah-mudahan saya juga memintakan kepada Allah dengan wasilah sholawat itu, mudah-mudahan yang hadir di sini semua doa-doanya bakal dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang tadinya pada sakit, mudah-mudahan besok sembuh semua. Amin. Yang tadinya tidak laku-laku, insya Allah besok banyak yang lamar. Amin. Yang banyak hutangnya besok insya Allah lunas. Amin. Yang aminnya kenceng banyak hutangnya nih. Hai. Jadi nanti sholawatnya bisa dibuktikan Bu ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua kelak yaumul kiamah bakal mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita bersama-sama melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Ketika baik, belum tentu orang itu bisa memperbaiki orang lain. Orang yang soleh, orang yang baik, orang yang bagus belum tentu muslim. Orang yang solehah belum tentu muslihah. Kenapa? Apa bedanya soleh dan muslih, solehah dan muslihah? Tadi saya katakan bahwasanya sesuai dengan visi dan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diangkat dan diutus menjadi Rasulullah, yaitu memperbaiki segala aspek kehidupan manusia menuju kebaikan dalam sisi semua kehidupan, untuk menuju agar masyarakat itu menjadi masyarakat yang benar-benar bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ketika ibu solehah, bapak soleh, itu tidak cukup. Kenapa? Yang namanya soleh itu kesolehannya hanya untuk dirinya sendiri. Orang bagus, orang baik itu kebanyakan baiknya, bagusnya hanya untuk diri sendiri. Akan tetapi muslih secara otomatis baiknya yaitu orang yang melakukan perbaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Di sini ketika orang yang selalu memperbaiki, orang yang selalu melakukan perbaikan terhadap dirinya sendiri dan orang lain, itu pasti banyak orang yang tidak suka. Kenapa? Contoh, ini saya ngomong tidak asal ngomong saja. Contoh ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menjadi nabi, itu soleh, baik, banyak orang yang senang, banyak orang yang cinta, banyak orang yang mengagumi. Akan tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, secara otomatis sudah menjadi muslih. Ketika orang yang sudah menjadi muslih, yaitu secara otomatis bakal banyak orang yang tidak suka. Bahkan ketika Rasul diangkat menjadi Rasul, ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, yang tadi orang cinta itu mengatakan Nabi sebagai orang yang al-kadzdzab,
Banyak yang mengatakan juga orang gila. Karena apa? Karena konsekuensinya ketika orang melakukan perbaikan menuju yang lebih baik, itu pasti banyak orang yang memusuhi. Sama ketika Nahdlatul Ulama di Indonesia melakukan perbaikan kehidupan, maka selalu banyak musuhnya. Oleh karena itu, ketika kita sudah soleh, kita sudah muslih, kita sudah soleha, kita sudah muslihah, maka kita pasti akan menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu sebaik-baik manusia adalah orang yang berguna bagi sesama manusia. Bu ya, paham nih Bu? Wis paham lah, wis pengen ya Bu ya. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, jadi jelas ya Bu ya, kita soleh saja tidak cukup, kita solehah saja tidak cukup. Jadi ketika kita soleh, maka kita meminta kepada Allah agar kita menjadi orang yang muslih. Kalau kita meminta kepada Allah menjadi solehah, maka kita terus meminta kepada Allah agar kita menjadi orang yang muslihah, yaitu orang yang selalu melakukan perbaikan untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, tadi kita kembali ke sholawat ya Bu ya. Dulu sholawat ini itu saya diijazahkan oleh guru saya di Jawa Timur. Waktu itu saya pernah liputan di salah satu tempat yang angker Bu. Tahu angker Bu? Banyak setane. Nah, di sini banyak setan nggak? Di sini dekat dengan Alas Tiris. Wah, ini banyak yang suka ke sana ini. Di Alas Tiris itu Bu, banyak sekali istana-istana gaib. Ibu pernah lihat istana gaib? Mau ngelihat istana gaib? Mau dinikahin sama setan? Mau? Dulu saya pernah liputan, tempatnya sangat angker sekali. Waktu itu ada sebuah tempatnya itu di Cilacap. Tahu Gunung Serandil Bu? Wah, yang sering cari pesugihan pasti tahu ini. Ya, pasti ini santri-santrinya Kanjeng Dimas ini yang suka ke sana. Tahu Kanjeng Dimas Bu? Tahu bela, tahu terus. Nah, saya pergi ke sana, ke Gunung Serandil. Di Gunung Serandil itu ada salah satu makam itu makam Semar. Saya penasaran di situ, ini ketika masuk di Gunung Serandil, di situ ada beberapa juga tempat ibadahnya orang Buddha, dan banyak sekali di situ artis-artis yang melakukan ritual untuk kecantikan, untuk buka aura, seperti kayak aura kasih, coba auranya aura kasih. Itu saya penasaran karena di Serandil saya melihat setannya cilik-cilik. Nah, tuyul, tuh, kayak anak tuyul dah, tuyul kayak. Nah, saya penasaran, saya sekitar jarak 1 kilo itu saya ke sana menuju ke pantai. Di pantai itu terkenal sekali, orang banyak sekali melakukan sesajen atau persembahan kepada Nyai Loro Kidul. Kenal Bu? Nyai Loro Kidul kan wong segeran nggak Bu? Tawong Pulau Mas. Di Pulau Mas di situ ada saudaranya Nyai Loro Kidul. Iya, pernah ke sana Bu? Oh beli, jangan kenal begitu-begitulah ya. Kita kenalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Ini lagi cerita kekuatan sholawat dulu. Saya nyampe di pantai itu adalah ada salah satu tempat pemujaan. Di tempat itu berdiri batu-batu ditumpuk. Kalau orang pengen memanggil Nyi Roro Kidul atau pengen memanggil Nyi Blorong dan sebagainya lah, bunyi kunti, bu sapa wis banyak di situ. Tuh
melakukan persembahan, ngasih kepala kerbau dan sejenisnya. Saya penasaran, saya nanya ke Kuncen, ini tempat sudah lama? Ya lama. Nah, ketika saya sudah ngobrol lama dengan Kuncen, akhirnya Kuncen tidak mau menemani saya untuk tempat itu lebih lama lagi. Jadi Kuncennya pergi. Setelah itu saya kembali lagi ke tempat karena saya tujuannya untuk malam hari. Saya malam harinya datang lagi. Ketika malam hari, di situ dari tengah laut itu ombaknya sudah berubah. Karena saya sengaja datang di situ untuk melakukan mediasi, untuk memanggil para setan-setan yang bergentayangan. Saya ketika panggil, ternyata yang datang itu ada sesosok putri ular sangat besar sekali. Nah di situ saya kaget, ular kok besar, saya takut dicokot kok, cokot mati. Saya ketika berhadapan dengan ular itu, yang katanya ular itu adalah utusan daripada Nyi Roro Kidul, itu semua bacaan-bacaan yang saya punya dan semua amalan-amalan aurat yang saya amalkan selama di pesantren itu blank, semua lupa. Saking wedi beli bu, lamun wedi Melayu. Ketika saya ingat, oh ya, yang teringat hanya satu, yaitu sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya itu pembuktian di situ, saya baca sholawat itu. Ketika saya baca sholawat banyak, cukup 10 kali, ternyata ularnya melambaikan tangan bu dan pergi. Dadah, lagi uji nyali teba, ularnya pergi. Nah itu kekuatannya sangat maha dahsyat sekali ternyata sholawat. Nah nanti ibu kalau penasaran pengen manggil siluman alastiris, ibu datang nanti malam ya, datang ke sana, sok baca sholawat, pasti semuanya merasa terganggu dan akan ngamuk nanti datangnya ke rumahnya, mau didatangin. Dan sholawat ini Pak sangat mujarab juga buat bapak kalau punya istri cerewet, punya Pak istri cerewet, lambene enggak, enggak. Ini dibacain aja Pak, dengan catatan dibacanya itu ketika istrinya lagi tidur. Nah tidurnya nanti kalau lagi ngorok lagi, bapak baca sholawat itu 3 kali, kepusakan yang cangkemnya gitu ya. Insya Allah sekiknya beli cerewet maning Pak, insya Allah bapak lamun kawin maning diizinin nih Rabi ya. Pengen Pak diizinin kawin maning? Bu nggak apa-apa suaminya nikah lagi? Mong Gelem. oh gelem. Insya Allah ini sangat dahsyat sekali ya. Makanya nanti sholawat ini akan saya ijazahkan. Karena waktunya sudah malam, saya mau manggil saja orang ya. Ini coba dipinggirin dulu. Saya pembuktian dulu sholawat ini. Saya minta 2 orang perempuan yang lagi sakitnya yang parah tidak sembuh-sembuh. Sok silakan. Ada yang tidak laku-laku enggak apa-apa. Yang lagi galau enggak apa-apa. Ada yang lagi galau. Siapa yang lagi galau? Maju saja enggak apa-apa. Yang ibu yang sudah tua